tujuan seseorang hadir ke majelis ilmu. Pertanyaannya, Pak Sahril datang ke sini ngaji mau apa sih? Gitu kan? Apa sih yang diinginkan? Silakan Pak Sahril jawab. Cari ilmu. Ya cari ilmu, hanya untuk cari ilmu. Ya mencari ilmu itu apa? Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mencari ilmunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah datang ke majelis ilmu, sudah mendekatkan diri kepada Allah taala, sudah. Kan sudah mendekatkan diri kepada Allah taala dengan hadir di majelis ilmu. Sebagaimana tadi sholat isya datang ke masjid untuk apa? Untuk taqarrub, supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah. Selesai sholat berarti sudah selesai. Ya. Ngapain sih aja repot-repot ngaji kan? Sudah kerja seharian, ngantor seharian, kan? Sudah habis ngurusin anak. Tapi sisa malam Jumat lagi, kan? Ngaji. Kalau Mbah Tamto malam Jumat ngaji wajar. Ini akhirnya malam Jumat datang ke sini ngaji lagi kan? Bukan hanya 10 menit, 20 menit, 30 menit, 60 menit lebih, gitu kan? Mau ngapain sih? Ini pertanyaan penting. Cari ilmu untuk beribadah kepada Allah. Mencari ilmu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka prolog tadi sebenarnya pancingan. Ya, pancingan. Beberapa doa yang telah saya bacakan, doa-doa yang makthur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memang beliau perintahkan untuk kita berdoa dengan itu. Dan bahkan menjadikan doa-doa itu membacanya bagian dari zikir, ya, bagian dari ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata belum, atau banyak yang belum hafal. Padahal boleh jadi ngaji dengan Ustaz Oman sudah ya di atas 5 tahun lah. Ikut dalam kajian rehlah juga mungkin bertahun-tahun, ya kan? Dibacakan doa itu juga sudah berulang-ulang, tapi belum sudah hafal. Maka jangan-jangan ngajinya itu hanya sekedar ngaji ketemu kawan. Nah disitulah pentingnya kita untuk luruskan niat. Apa sih pentingnya kita untuk ngaji? Ya. Di antaranya adalah supaya kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bukan karena ada ibadah kepada Allah, nggak perlulah kita ngaji, nggak perlulah kita belajar. Ya. Laulal amal lam yutlabil ilm. Kalau bukan karena untuk amal, gak usahlah kita ngaji, gak usah kita nuntut ilmu. Walau lala ilmu lam yutlabil ilm. Ya kalau bukan karena kita telah berilmu, maka kita gak perlu untuk beramal. Karena sudah berilmu maka harus beramal. Maka nanti di poin kedua, bab yang kedua dari adab bagi para penuntut ilmu, orang yang ngaji, orang yang belajar adalah al-amal bil ilmi wal bu'du anil ma'as. Mengamalkan ilmu dan menjauhi maksiat. Kalau bukan untuk amal, ngapain kita juga ngaji? Maka kalau kita ngaji, amal apa yang bisa saya tegakkan dengan ngaji ini? Ya. Apa tambahan amal yang bisa saya kerjakan setelah saya ngaji? Ini ya, satu pertanyaan harus kemudian kita camkan. Karena ketika seseorang itu sudah ngaji,
sudah pernah mendengar kebenaran, mendengarkan ilmu, maka tuntutannya atas dia itu jauh lebih berat. Saya bacakan satu penjelasan dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, menempuh jalan ilmu dan amal. Qala ba'dul hukama, sebagian ulama ahli hikmah berkata, al-ilmu khatimul amal, ilmu itu pembantunya amal. Wal amalu ghayatul ilmi, sementara amal itu goalnya ilmu. Goalnya itu berapa? Tujuan, ya. Hasil akhir. Target yang harus dicapai dengan ilmu, yaitu amal. Al-ilmu khatimul amal, ilmu itu pembantunya amal. Wal amalu ghayatul ilmi, sementara amal itu adalah goalnya ilmu. Maka untuk apa kita berilmu? Untuk beramal. Ya. Falaulal amalu lam yutlabil ilmu, kalau bukan karena amal, nggak perlu kita nuntut ilmu. Walaulal ilmu lam yutlabil amal, kalau bukan karena ilmu, nggak perlu capek-capek kita beramal. Wali an ada al-haqqa jahlan bihi ahabbu ilayya min an ada'ahu zuhdan fi. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, aku meninggalkan kebenaran karena jahil terhadap kebenaran, nggak ngerti. Itu lebih aku sukai daripada aku tinggalkan kebenaran karena tidak mau mengerjakannya. Daripada aku tinggalkan kebenaran padahal tahu, tapi karena zuhdan fi, zuhud terhadapnya, maksudnya adalah karena tidak suka. Maka kalau zuhud terhadap dunia, nggak suka dengan dunia, karena dia tahu lawan dunia yang lebih utama. Maka ada seseorang yang berkata kepada seorang ulama, Anda itu adalah orang yang sangat baik, orang yang paling zuhud. Maka ulama tadi menjawab, bahkan kamu lebih zuhud dari, karena kamu tidak lagi menginginkan akhirat. Maka dia zuhud terhadap akhirat. Maka zuhdan fihi, daripada aku tinggalkan kebenaran, sementara aku tidak menginginkannya. Padahal dia tahu. Dia annalladzi yatrukul haqqa wa huwa ya'lamu, karena orang yang meninggalkan kebenaran sementara dia mengetahuinya, qad qamat 'alaihil hujjatu wal bayyinah, maka telah tegak padanya hujjah dan bukti. Wa tarkul amal fayakunu itsmuhu aktsar, maka dalam kondisi seperti ini meninggalkan amal, dosanya lebih besar. Sama, sudah saya sampaikan doanya, sudah dibacakan doanya, tapi nggak dikir pagi, nggak dikir sore, nggak bisa punya alasan lagi nanti di akhir. Wal jahil qad yakunu ma'duran bi jahlihi, sementara orang jahil boleh jadi dia diberi udur, ya, dimaklumi, tidak dicatat dosa, dimaafkan, ya, kesalahan-kesalahannya dijahilihi karena kejahilan. Jadi dia sibuk karena dia harus ngidupin 10 anak kecil-kecil, anaknya dia, anak bawaan istrinya, semua harus makan, sehingga dia banting tulang siang dan malam untuk bekerja, menghidupi itu, nggak sempat ngaji.
tidak sempat ngaji. Sehingga dia taunya hanya yang pokok-pokok, sholat fardu 5 waktu, sholat itu, tapi tata cara sholat detail dia tidak tahu. Boleh jadi tata sholatnya tidak sesuai dengan sunnah. Tapi kondisi dia yang tidak memungkinkan seperti itu menjadi udzur baginya, sehingga dimaafkan kesalahan-kesalahan. Boleh jadi. Wa qad la yakun, dan boleh jadi dia tidak diberi udzur. Karena sebenarnya punya waktu, tapi terlalu sibuk sepedaan, terlalu sering waktunya dihabiskan mancing, ya. Atau terlalu banyak main game, sehingga jarang murojaah, menambah hafalan dan memurojaahnya. Jarang berusaha untuk menghafalkan doa-doa yang telah sampai kepadanya. Nah, ini. Nah, sehingga dia masih jahil, nggak ngerti, sehingga nggak bisa mengamalkan. Fayuhasibuhullah ala jahli. Maka dengan sebab itu Allah akan menghisabnya, menghitung amalnya dengan sebab kejahilannya, wayatan, dan dia berdosa. Ya. Dan dalam perkataan yang lain, annahu yughfar lil jahil. Perkataan dari sebagian ulama salaf, annahu yughfaru lil jahil 70 dzamban qabla ayyughfara lil alim dzambun wahidun. Sungguhnya akan diampuni 70 dosa orang yang jahil sebelum diampuni 1 dosa yang dikerjakan seorang alim, orang yang berilmu. Apa sebabnya? Li'annahu qad qamat 'alaihi al-hujjah lam ya'mal. Karena telah tegak hujjah padanya, argumentasi, bukti kebenaran, tapi dia tidak mengamalkannya. Wa dzaka qad yu'akhadhu bisababi jahdih. Maka orang ini ya orang jahil boleh jadi akan disiksa, tapi orang yang berilmu ini, lakin hadzal alladzi alima wa tarakal amal wa dzaka qad yu'akhad bisababi jahlih. Ada yang disiksa karena sebab kejahilannya, tetapi orang ini disiksa karena sebab dia tahu tapi dia tidak mengamalkan. Itu berat. Tapi kalau tidak ngaji ya nggak akan pernah tahu, ya kan? Kalau dia punya kesempatan tidak ngaji, ya tidak lagi itu menjadi udzur baginya. Tapi orang yang tidak punya kesempatan, nggak ada ustadz yang bisa dia ngaji darinya, yang dia bisa bertanya soal agama kepadanya, nggak ada majelis yang bisa dia hadiri, nggak ada sarana yang bisa dia akses, sehingga tetap tidak tahu dan menjadi orang seperti ini ada udzur.